Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita kembali bergabung dengan analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. Selamat pagi Mas Didit. Halo, selamat pagi Mas. Ya, baik. Mas Didit, ini IHSG sepertinya sulit sekali untuk tembus ke level di atas 6.000. Ini kenapa ini Mas? Oke, betul. Memang 6.000 ini sebagai level psikologis dari IHSG sendiri ya. Dan memang belum ada katalis positif yang untuk mengangkat IHSG secara signifikan sendiri. Secara teknikal pun kami masih memperkirakan memang adanya potensi atau rawan koreksi dari IHSG paling tidak untuk menguji ke levelnya 5920 sampai 5950 kembali. Namun demikian tetap perhatikan untuk level supportnya, kita punya support di 5880. Apabila IHSG masih mampu bertahan di atas level tersebut, maka kami perkirakan IHSG mampu untuk menguat kembali di atas level 6.000-an. Nah, hal ini juga beberapa sentimen negatif malah bermunculan di antara lainnya kan ada lockdown di beberapa negara karena kasus COVID global yang meningkat signifikan ya, terutama di India dan di beberapa negara Eropa, dan seperti Turki barusan juga mengumumkan dengan adanya lockdown seperti itu. Nah, kemudian selain dari sisi COVID globalnya, hal ini juga menyebabkan adanya perlambatan untuk pertumbuhan ekonomi secara global juga. Dan juga dari sisi Amerika Serikat, kita juga menanti keputusan The Fed apakah tetap akan dengan suku bunga yang rendah hingga tahun 2023 atau bagaimana seperti itu. Jadi untuk pergerakannya hari ini kira-kira seperti itu Mas ya? Atau seperti apa? Untuk pergerakan hari ini kami memperkirakan masih akan sedikit konsolidatif gitu ya. Namun demikian kami tetap menyarankan kepada investor untuk lebih berhati-hati, lebih ke buy on weakness ataupun lebih ke trading dengan cepat begitu ya. Karena level pergerakan IHSG ini masih agak rawan untuk terkoreksi seperti itu, Mas. Oke Mas Didit, jadi ini kan The Fed juga akan mengumumkan kebijakan suku bunganya ini malam ini ya. Nah, prediksi Anda akan seperti apa ini pengaruhnya terhadap IHSG? Ya, kalau kita melihat dengan pengumuman The Fed yang lalu-lalu, mereka juga mengumumkan akan mencanangkan suku bunga rendah hingga tahun 2023. Paling tidak kami memperkirakan secara konsensus pun untuk suku bunga The Fed nanti malam kami perkirakan akan tetap ya levelnya ya, seperti yang kemarin. Jadi pengaruhnya ke IHSG pun tidak begitu banyak, dan dapat kita cermati juga hari ini semalam bahkan untuk bursa US sendiri ini masih relatif ditutup flat, dan juga hari ini pergerakan bursa Asia juga masih cenderung beragam gitu ya, dan agak sedikit terkoreksi di bursa Asia sendiri seperti itu. Lalu Bank Indonesia juga memprediksi inflasi April ini 0,18%. Kalau prediksi Anda seperti apa, Pak, Mas? Oke, untuk inflasi sendiri memang ini kita juga cukup mencermati ya, terlebih kan karena ini juga berhubungan dengan daya beli masyarakat sendiri. Apabila nanti daya beli masyarakat pulih, khususnya di momen Idul Fitri Lebaran ini ya, kan kita tunggu biasanya di momen Idul Fitri atau Lebaran ini inflasi kecenderungannya akan naik karena daya beli masyarakat juga kecenderungannya juga masih naik seperti itu. Jadi nanti kita lihat apakah di momen Ramadan, di momen Lebaran ini daya beli masyarakat akan cukup meningkat gitu. Nah, emiten kan ini mulai mengumumkan rilis laporan keuangan. Apakah ini juga akan jadi sentimen penopang untuk IHSG? Ya, kurang lebih untuk rilisnya laporan keuangan di dalam beberapa emiten, ini juga ditunggu oleh para investor. Namun demikian, investor sendiri pun juga bisa memprediksi untuk rilisnya laporan keuangan, karena di tahun 2020 pun hingga di kuartal 1 2021 ini ada kemungkinan kinerja emiten masih cenderung flat atau bahkan ada yang turun seperti itu. Jadi memang prediksinya untuk rilis kinerjanya meskipun agak kurang baik, namun di beberapa emiten dirasa cukup baik untuk bertahan di atas pandemi COVID sendiri, begitu. Nah, lalu selanjutnya untuk saham perbankan ini, Mas, Anda melihatnya seperti apa? Ya, untuk saham perbankan ini cukup menarik kalau kami melihat ya, namun memang secara keseluruhan untuk saham-saham perbankan ini mungkin akan cenderung flat juga, karena ini kan juga perbankan ini juga
weighting terbesar di IHSG seperti itu ya, untuk menggerak sebagai weighting terbesar di IHSG. Namun demikian kami melihat, saya secara pribadi pun melihat saham-saham perbankan seperti BBCA itu cukup menarik untuk dikoleksi, dan juga di BBRI juga cukup menarik untuk dikoleksi. Jadi dari kami dari MNC Sekuritas melihat untuk BBCA dan BBRI ini dua saham perbankan yang masih relatif menarik untuk dikoleksi untuk para investor sendiri, begitu. Jadi perbankan masih cukup menarik ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Hendritya atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi analis MNC Sekuritas Hendritya Wicaksana.